Iya. Ini kita lihat seru. Serunya bukan untuk kita ngikutin, tetapi ternyata memang udah ada dari zaman 1000 tahun yang lalu, gitu kan? 900 tahun yang lalu itu udah terjadi hal seperti ini. Maka Masya Allah, awalnya beliau puji, tapi beliau dengan pertama dia puji dulu lah, bahwasanya kitab Ihya itu adalah kitab yang tadi yang sebelumnya belum ada kitab yang seperti itu. Kitab yang tadi punya wa nafasatahu fi nafsihi, punya nilai yang khusus. Tapi kemudian mulai dikritikan yang pedes-pedes. Mujinya sedikit aja beliau. Beliau katakan apa? Fa akhbartuka annal ilma mustanadul amal wal mustanadu yanbaghi ayyakuna wathiqan. Saya kasih tahu kamu bahwasanya apa? Ilmu itu adalah sandaran daripada amal. Ilmu adalah sandaran dari amal. Kita beramal itu perlu ada sandarannya, yaitu ilmu. Dan yang jadi sandaran itu harus bisa dipegang, harus bisa dipercaya. Mulai dia masuk. Wa fi kitabil Ihya, kata beliau, di dalam kitab Ihya afatun, itu banyak sekali kerusakan. Imam Ibnu Jauzi keras ya. Tapi kita pilih ya afatun la ya'lamuha illal ulama, yang banyak orang nggak tahu kecuali para ulama. Wah, qaluha yang paling sedikit, paling masalah dari kitab Ihya apa? Al ahaditsul batilatul maudu'atu, hadis-hadis yang batil, yang maudu, al mauqufah, yang mauquf. Wa qad ja'alaha marfu'atan, dan Imam Ghazali jadikan hadis-hadis itu hadis marfu'. Wa inna ma naqalaha kamaktaroha. Imam Ghazali menukilkan itu seperti mana dia mendapatkannya lah. Annahu iktaroh, bukan Imam Ghazali yang buat. Nah, tapi dia katakan gitu. Tapi jadi beliau ngarang kitab Minhajul Qasidin ini mulanya Imam Ibnu Jauzi nyerang dulu Imam Ghazali. Kitab Ihya bagus, kata beliau. Tetapi apa? Banyak di situ keluh. Dan akhirnya apa? Ternyata di dalam kitab Minhajul Qasidin ini, nanti kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Ihya, susunannya sama. Jadi bukan mencela. Ya tapi tadi pandangan beliau, pandangan Imam Ibnul Jauzi. Tapi kemudian langsung dibalas. Imam Ibnul Jauzi kan Hambali ya. Itu muncul Imam Ibnu Qudamah tadi. Kitabnya Imam Ibnu Jauzi diringkas sama Imam Ibnu Qudamah semasa hidupnya. Kalau Imam Ghazali mungkin kalau ketika masa hidupnya diprotes Ihya, mungkin beliau bakal kasih tanggapan. Tapi kemudian apa? Imam Ibnu Jauzi langsung diringkas kitabnya sama orang sezaman. Kalau tadi kan kita lihat gak sezaman tuh. Tapi Masya Allah, ulama-ulama zaman dulu itu tujuannya baik, Pak. Kita jangan suuzon. Ini fenomena yang terjadi. Tetapi kita nggak suuzon, oh tujuannya cari pamor, cari murid, nggak gitu. Beda sama kita. Beda. Ini atas ijtihad beliau. Walaupun apa? Akhirnya kemudian apa? Muncul Al-Hafiz Al-Iraqi, muncul nanti ada Al-Hafiz Az-Zabidi. Ini termotivasi atas klaim daripada Imam Ibnul Jauzi yang mengatakan Ihya itu hadis-hadisnya masalah. Maka apa? Dikatakan ini Imam Syafrawi, Anis As-Syafrawi katakan apa? Laisa kullu kitabin fihi ahadisu maudu'a yajibu ayyurma. Kata beliau apa? Tidak, ini masih hidup beliau. Yang ini orang ulama yang nyari semua hadis-hadis di Ihya, sisa tinggal 20 hadis lagi. Yang belum ada sanadnya. Gara-gara tadi triggernya Imam Ibnul Jauzi, itu ilmiahnya, Pak. Maka semua itu harus didasari dengan ilmiah. Jangan sentimen pribadi, nggak boleh. Tapi lihat ilmiah tadi, Imam Ibnul Jauzi melihat dengan referensi beliau, di Ihya ada hadis-hadis yang bermasalah. Kemudian beliau
buat kitab sebiji bentuknya susunannya sama Ihya. Habis itu kemudian diringkas sama muridnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Habis itu kemudian muncul apa? Tadi Hafiz Iraqi dan Hafiz Zabidi. Said Murtado Az-Zabidi kemudian apa? Dijawab semua tuduhan Imam Ibnul Jauzi. Dan ala kulli hal kita nggak menyalahkan siapapun. Itu kan ijtihad. Itu kan pandangan pribadi. Tapi yakinlah ketika ulama-ulama kita dahulu salafus soleh melakukan hal seperti itu berangkatnya dari nasihat. Nasihat itu apa? Iradatul khair lil ghair. Nasihat itu dinamakan nasihat kenapa? Karena di situ ada makna menginginkan kebaikan untuk orang lain. Makanya ada kata taubatan nasuh, sama asal katanya. Artinya apa? Artinya di situ ikhlas, khulus, murni. Nggak ada tujuan lain karena sayang. Maka biasa. Jangan kita nggak kritik itu kita dikritik kita husnuzon. Tapi ketika kita mengkritik juga harus lihat saya ngeritik kenapa nih? Untuk menjatuhkan orang, untuk meninggikan saya, atau karena saya sayang sama dia. Tapi kalau kita dikritik, masya Allah orang ini sayang sama saya, gitu loh. Ini yang pengen saya di Muqaddimah kita pengen lihat ini. Dan masya Allah tadi Syekh Anis As-Safrawi katakan dia kasih statement ada di YouTube. Dia ulama Syriah. Laisa kullu kitabin fihi ahaditsu mawdu'a yajibu ayyurma. Tidaklah satu kitab kalau di situ ada hadis-hadis mawdu'a wajib kita buang kitabnya. Wa illa kalau kita melakukan hal seperti itu tadi, ada satu pemikiran kalau di situ ada hadis maudhu, kitabnya langsung kita buang. Langsung nggak kita pakai, langsung alergi sama kitabnya. Oh nggak boleh ini. Kalau kita melakukan itu apa? La romaina katsira min kutubi sunnah. Kalau kita lakukan seperti itu apa? Kita bakal banyak ngebuang kitab-kitab besar yang itu adalah kitab-kitab hadis. Contohnya apa? Kitab Musnad Imam Ahmad. Kitab Musnad Imam Ahmad itu apa? Fihi samaniyatu samanu ahadis. Samani ahadis. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad itu ada 8 hadis yang al-muttafaq ala wadriha. Disepakati bahwasanya hadis-hadis itu hadis maudhu. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Tahu gitu? Disebut rawahu Ahmad, yaitu di dalam kitab Musnadnya. Wa Sunan Ibnu Majah. Kitab Sunan Ibnu Majah. Dan juga Mustadrak Hakim, jumlatan ada banyak malah di Sunan Ibnu Majah, termasuk Kutubus Sittah. Ini kan. Habis itu juga apa? Di Sunan Nasai. An-Nasai yustasna. Sunan Imam Nasai dikecualikan. Di dalam Sunan Nasai nggak ada hadis maudhu. Wa Abi Daud wa fi Muslim syuzuz. Di apa namanya di Sunan Abu Daud bahkan di kitab Sahih Muslim ada hadis-hadis yang sifatnya syadz. Di dalam Sahih Bukhari ada hadis yang sifatnya gharib. Wa fil Ihya. Nah, kita akan lihat nih. Ini beliau yang ingin kitab Ihya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 5.600 hadis. Ma'al mukarrarat secara berulang. Tapi min ghairi mukarrarat tanpa pengulangan itu ada 3.800 hadis. 3.800 hadis. Kemudian apa? Alfa hadisin 2.000 hadis maujudatun fi sahihain. Ini ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. 3.800 kurang 2.800 sisa 1.800. Wa julluha al-baqiyah fi kutubis sunan. Sisanya sebenarnya ada di kitab sunan-sunan tadi. Bisa ada di Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, Tirmizi. Aglabuha as-sunan al-arba' tadi. Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasai. Wal baqi fi sahih Ibnu Huzaimah. Ada lagi di sahih Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Hibban, Musnad Imam Ahmad. Nah, semuanya itu kalau dicari itu ada di dalam risalah Imam Ibnu Abi Dunya.
dan juga di kitab Imam Ibnu Abdil Bar. Nah, sekarang bagaimana bisa menemukan hadis-hadis tadi? Maka yang pertama kali bergerak termotivasi dengan dengan perkataan Ibnul Jauzi di dalam kitab Minhajul Qasidin, itu Imam Tajuddin As-Subki. Coba lihat, coba Tajuddin Subki tahun berapa beliau? 900 sekian. 900 atau 800? Masya Allah. Paham beliau. Enak bener. Berapa? Terakhir Iya. 1.320. Dia mau terus-terusan ini. Yang Yang ini aja, yang ini aja. Yang hijri ya. Pusing saya kalau yang pakai ini. 771. 771. Oke, berarti berapa tahun tuh setelah Imam Ibnul Jauzi kan? Imam Ibnul Jauzi tadi 510. Ini 771. Oke. Yang dilakukan oleh Imam Tajuddin Subki dari sisa 3.800 itu disisakan 928 hadis yang belum ketemu sanadnya. 3.800 sisa 928 belum ketemu sanadnya. Kemudian dilanjutkan lagi Hafiz Iraqi. Hafiz Iraqi tahun berapa? Hafiz Iraqi kan? 725. Hafiz Iraqi Oh iya. 725. Oke. Berarti dia ini semasa sama Imam Tajuddin As-Subki. Ini Murtado Az-Zabidi. Selanjutnya Hafiz Murtado Az-Zabidi. Hafiz Iraqi dari 928 sisa 20. Sisa 200. Murtado Az-Zabidi. Hafiz Murtado Az-Zabidi. Hijriahnya. 1000 lagi. Iya 1000 bener 1000. 1145. Keren. 1205 Hijriah. Ini Said Murtado Az-Zabidi baru. Berarti baru berapa 300 tahun yang lalu beliau hidup. Itu sisa sedikit lagi. Nah, kemudian ada tadi Syekh Anis As-Safrawi, akhirnya beliau menyisakan tinggal 20 hadis yang belum didapati dasarnya di dalam kitab Ihya. Dan tadi Imam Ghazali ini muridnya Imam Haramain. Kalau waktu itu saya sama Ustaz Budi ngaji usul fikih sama Ustaz Masum, itu apa? Imam Juwaini, Imam Haramain katakan apa? Ya juzu indana at-taqlidu fil hadisi fil burhan. Dalam masalah hadis kita boleh taklid. Kalau udah disebut di kitab ini kita nukilkan boleh. Nah, ini mazhabnya Imam Juwaini, Imam Haramain. Dan ini juga mazhabnya Imam Ghazali, diikuti oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nah, tapi tadi sebenarnya di sini bukan pengen ulama tuh kayak gitu ya, enggak. Ini karena semuanya dasarnya Imam Ibnul Jauzi tadi sayang. Dasarnya Imam Ibnul Jauzi peduli. Tetapi memang kadang kita perlu hikmah. Dan untung juga ada kitabnya Minhajul Qasidin ini lebih ringkas. Jadi lebih ringkas. Gitu. Maka akhirnya beliau katakan tadi, saya buat satu kitab. Sa'aktubuhu laka fi kitabin la yuhillu bi fawaidihi wa yahru an mafasidihi atamidu fihi minal manquli al asam wal ashar
wa minal makna al-athbat wal ajwad wa azibu ma yasluhu hasbuhu wa azidu ma yasluhu ayuzat wa la utilu bima la ta'ila fihi syuhan alaika wa la amthalika ayatasyaghulu bifasidin wa yahmilu fi mafawis al-mukhatirah al-mata al-kasida wa qad ja'a fil akhbari sahihah ad-dinun nasihah. Jadi beliau katakan apa? Oke, saya buat untuk kamu, saya akan tulis untuk kamu satu kitab yang itu penuh dengan manfaat, yang gak ada keburukannya, dan yang saya pakai nanti adalah ada hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang masyhur, dan saya akan lebih teliti dan lebih baik lagi. Dan di dalam kitab Ihya yang gak perlu saya hapus, dan yang perlu untuk ditambah saya tambah, dan saya gak akan berpanjang-panjang, kata beliau. Jadi ini ringkasan sebenarnya. Tapi kadang cara menyebutnya tadi kurang. Ya keadaan seperti itu biasa sih. Maka kita memaafkan tasamu. Dengan cara tadi itu sebenarnya tadi, jangan kita terlalu mengambil hati. Kalau ada orang ngomongin saya, dia sayang sama saya. Ad-dinun nasihat. Senang loh dinasihatin orang, tandanya dia peduli sama kita. Gitu cara pandangnya. Tapi yang ngasih nasihat, kita harus nasihat itu karena kita sayang sama dia. Maka kita ini untuk introspeksi diri kita, bukan untuk nilai orang lain. Ketika kita memberikan nasihat, lihat apa nih tujuan kita? Menjatuhkan orang kan? Atau biar jadi tinggi kan? Dengan menjatuhkan orang lain? Atau karena memang benar-benar sayang? Beliau paham ad-din nasihat. Dan Masya Allah, beliau pun tidak menghilangkan jasa daripada Imam Ghazali. Beliau tulis babnya sama persis dengan babnya Imam Ghazali. Jadi sebenarnya masalahnya itu tuh tadi, tapi kadang bahasa itu, kadang kita, ya apa ya, kadang keadaan tertentu itu membawa kita tadi tersalah di dalam pengucapan, tersalah di dalam penulisan. Sama ini juga terjadi, ini masyhur nih cerita ini. Di dalam Alfiyahnya Imam Ibnu Malik. Wa astainullah fi alfiyah maqasidan nahwi biha mahwiyah tuqaribul asab bil mujazi wa sutul biwadil mudzain tetap tadi itu juga Yusufi faikotan alfiyah tabli muhti. Imam Ibnu Malik itu punya satu kitab nazom, itu namanya kitab Alfiyah. Jadi 1000 bait itu bentuknya nazom semua, biar mudah dihafal. Beliau punya pendahulu sebelumnya yang buat kitab seperti ini, namanya Imam Ibnu Mu'ti. Nah, di dalam bait ini beliau agak tinggi dikit. Kata beliau apa? Fa'iqatan alfiyah tabli mu'ti. Kitab saya ini lebih baik daripada kitab alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Tapi habis itu tiba-tiba apa? Ya tadi, buat nazom itu susah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillaha khaira maliki musolliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa. Sama semua tuh ujung-ujungnya. Berhenti ilhamnya. Apalagi mau nulis apa lagi, baru di awal. Tiba-tiba diintrospeksi, apa salah saya? Kenapa tiba-tiba waduh udah ada di kepala saya, tinggal keluar nih, nggak bisa nih. Baiknya apa nih? Tapi tiba-tiba mimpi nggak bisa jadi hukum, tapi ini poinnya tadi, kita itu jangan apalagi kalau orangnya udah mati nggak bisa kejawab kita, berani aja kita kayak gitu, iya kan? Kita mau jelek-jelekin orang udah mati nih, ya nggak bisa jawab, dia nggak bisa buat klarifikasi. Maka sama Ibnu Mu'ti, saya nggak bisa jawab, kamu ngapain alfiyah saya. Habis itu dia istighfar tuh. Habis itu baru dilanjutin lagi, wahwa bisabkin haizun tafdilah mustaujibun sana iyal jamilah
Habis itu dilanjutkan sama beliau, akhirnya beliau dapat ilham lagi apa? Tapi Imam Ibnu Mu'ti dia adalah pendahulu. Maka Imam Ibnu Mu'ti mendapatkan keutamaan karena beliau pendahulu. Nah itu tuh agak harus tadi pendahulu. Dan kemudian apa, wahwa bisa bikin haizun takdir mustaujibun tanah iyal jamila, ya berhak untuk dipuji, layak untuk dipuji, pendahulu. Makanya tadi beliau nyari kitab Minhajul Qasidin nggak ketemu. Kalau nanya kitab Ihya Ulumuddin ketemu. Tetap yang lakunya malah Ihya Ulumuddin di mana-mana. Ini sebenarnya yang pengen saya tekankan di mukadimah tadi, ini adab. Adab sama pendahulu-pendahulu kita. Walaupun kadang kita lebih cerdas, yuk nggak menutup kemungkinan kok. Banyak fenomena didapati apa? Murid lebih pintar dari guru, biasa itu. Tapi tetap yang namanya murid nggak boleh sombong dari guru, apalagi menjelekkan guru. Salah satunya tadi, akhirnya apa? Imam Ibnu Jauzi diringkas kitabnya semasa hidupnya sama Imam Ibnu Qudamah, dan kemudian apa? Dijawab semua. Itu menjadikan tadi ulama-ulama tadi termotivasi, apa iya yang dikatakan Imam Ibnu Jauzi benar. Makanya tadi muncul Imam Tajuddin As-Subki, muncul tadi Hafiz Iraqi, muncul tadi Said Murtada Az-Zabidi. Jawab pertanyaan, jawab statement yang dilontarkan sama Imam Ibnu Jauzi. Tapi kita kenapa ngaji? Kitabnya penuh dengan faidah. Jadi kita nggak nolak, tapi masa iya sih kita mau pakai kitab yang sombong? Tahu dari mana dia sombong? Kan enggak. Maksudnya baik tadi itu semuanya. Menurut hemat dia, di situ hadis-hadisnya maudhu. Ketika itu dia belum mendapati. Sekarang kan orang bisa gampang nyarinya. Kitab-kitabnya tersebar, bisa dicari di sini, bisa dicocokin di sini. Namanya tahqiq. Dirosanya tahqiq, dicari. Nah, kita itu jangan asal buat statement, nanti bahaya juga. Itu juga pelajaran kedua tuh. Jangan mudah ini nanti kita dikejar-kejar orang. Itulah tawaduk, merendah. Ustaz Budi ini gak pernah cari masalah beliau sama orang. Saya salut sama beliau. Gak pernah beliau. Kalau ada orang ini, ya beliau udah gak dibalas. Gitu. Ini pelajaran penting. Kita jangan langsung panas. Oh, ini salah nih, gak sesuai dengan yang saya pelajari nih. Langsung. Dan bahayanya tadi, media sosial apa segala macam, ternyata kita yang salah. Ternyata apa yang kita bilang nggak ada itu ada. Ya bukan cuma malunya sih. Tapi sebenarnya saya juga pengen melihat lagi yang pelajaran selanjutnya apa? Lihat di sini, inilah semangat keilmuan orang-orang zaman dulu. Ini ada kitab nih, coba kita lihat nih, tulis. Ini ada kitab nih, kepanjangan, ringkas. Padahal tadi klaimnya Imam Ibnu Jauzi, saya akan kurangkan yang nggak penting, saya isi dengan yang penting semua. Imam Ibnu Qudamah bilang kepanjangan kitabnya, saya ringkas, kata dia. Nah, dikasih judul Mukhtasar, ringkasan dari Minhajul Qasidin. Biasa. Jangan kita mah cepat pundung orangnya. Ditegur orang dikit, disalahin dikit, gak mau ngaji lagi lah. Repot kalau kayak gitu. Dan yang tadi ini apa? Orang-orang zaman dulu tuh Masya Allah punya semangat keilmuan tinggi. Padahal tadi fasilitas terbatas. Kita sekarang fasilitas bukan main. Antum semua bisa nyari coba di internet, langsung dapat coba. Orang zaman dulu gimana nggak ada internet? Tapi lihat bisa nulis apa kita?
Jadi di pelajaran apa? Adanya fasilitas, adanya teknologi itu bukan bikin kita makin hebat, gitu. Malah makin lemah, Pak. Malah makin lemah semuanya kita ini. Dulu sebelum ada handphone, nomor telepon dihafal. Sekarang nomor telepon siapa yang kita hafal? Gak ada. Kalau generasi yang sama sekarang itu gak ada yang dihafal nomor telepon. Jadi kita itu dininabobokan sama fasilitas. Aturan pun gak kayak gitu kan, aturan ya. Kita pengennya kan ada fasilitas, aturan lebih hebat kan. Tapi nggak, ternyata faktanya fasilitas itu cuma bikin kita semakin lemah. Makanya penting mujahadah tadi. Mujahadah. Oke, kita bahas isi dari kitab ini ya. Mukadimahnya jadi dibahas isi dari kitab kitab Minhajul Qasidin dan Ihya. Maka kitab ini dibagi jadi 4. Hadzal kitab maksumun arba'ata arba'i. Kitab ini dibagi jadi 4 tajuk besar. Al-awwal rubul ibadat. Yang pertama adalah masalah ibadah. Yang kedua adalah rubul adah. Seperempat yang kedua itu adalah kaitannya tentang adab, tentang kebiasaan. Nanti ada adab makan, adab kerja, adab tidur, semua. Adab suami istri. Yang bagian ketiga, rubul muhlikat. Perkara-perkara yang membinasakan. Yang keempat nanti rubul munjiat. Perkara-perkara yang menyelamatkan. Ini isi kitab itu. Yang pertama ibadah, yang kedua ada, yang ini muhlikat, munjiat. Nanti makanya di dalam ibadah nanti ada kitabul ilmi. Nanti kita pertemuan selanjutnya membahas tentang ilmu hakikat, ilmu habis itu bagaimana ciri-ciri ulama, ini akhirat, bagaimana itu. Dan nanti baru qawaidil aqaid, baru masuk ke dalam kaidah-kaidah di dalam akidah. Kemudian nanti ini lebih daripada fikih. Kenapa di bab-bab yang fikih tadi itu pembahasannya adalah tentang asror. Yang ini yang membedakan kitab Minhajul Qasidin, kitab Ihya Ulumuddin dengan kitab fikih apa? Fikih dibahas, tetapi lebih dalam daripada itu yang dibahas adalah asrorut toharoh, rahasia dari toharoh. Fikihnya dibahas, tapi yang lebih dalam lagi dibahas tentang rahasia. Nanti juga dibahas asrorus sholat, rahasia sholat. Yo, dalam fikih mah nggak ada, Pak. Khusyuk itu bukan rukun, bukan syarat di fikih. Fikih yang mendewakan fikih itu, antum bisa debat saya, Pak Ustadz, khusyuk itu nggak ada di rukun sholat. Coba mazhab mana yang ada khusyuk? Khusyuk juga nggak ada di dalam syarat sholat, Pak Ustadz. Tapi lihat nanti kedua-duanya mendatangkan khusyuk itu walaupun nggak ada di dalam rukun dan syarat, tetapi inilah esensi daripada sholat, khusyuk. Ya percuma sholat. Nah, caranya Imam Ghazali jelaskan ya. Kenaknya itu nunjuk itu apa? Allah katakan, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Maka Imam Ghazali katakan apa? Kam min musallin lam yashrabil khamra lakin la ya'lamu ma yaqulu fi sholati. Kata Imam Ghazali, coba lihat sekarang ada berapa ramai orang yang sholat, dia nggak dalam keadaan mabuk pun, tapi dia nggak tahu apa yang sedang dia baca. Dengan jelas dia gambarkan apa namanya tadi. Sholat itu nggak ada nilainya kalau nggak ada yang namanya khusyuk. Sholat itu cuma jadi gerakan bibir, gerakan badan doang. Kalau nggak ada khusyuknya, apa nilainya? Kalau puasa oke, kita nahan makan, kita nahan minum. Tapi kalau ini cuma komat kami, cuma jungkat-jungkit. Maka yang namanya fikih itu cuma membahas sah tidak sah. Sah itu apa sih? Sah itu bukan dapat pahala, Pak. Definisi sah usul fikih sah itu apa? Sukutu tolak, gugurnya tuntutan.
Diterima tidak diterima itu bukan pembahasan fikih, bukan. Antum jangan salah. Kita ngaji fikih itu penting sekali. Tetapi apa? Fikih itu nggak sampai membahas ini diterima, ini tidak diterima, ini dapat pahala, ini tidak dapat pahala. Enggak, itu di luar kacamata fikih. Fikih itu cuma bahasnya sampai sah ataupun batal. Kalau sah apa? Suku itu tolak, udah nggak ada tuntutan. Sholatnya sah, artinya apa? Udah nggak ada tuntutan sholat lagi. Gitu. Nanti dibahas asrorul zakat, nanti dibahas asrorul haji, nanti dibahas tilawatul Quran, zikir, wirid itu di kitabul ibadah. Adat nanti adab makan, adab nikah, adab kerja, adab kitabul halal wal haram, bergaul pada orang lain, safar, dakwah, dan akhlak-akhlak Nabi. Nanti yang muhlikat dibahas juga tentang rahasia hati, bahayanya syahwat perut, syahwat kemaluan, kerusakan pada lisan kita, kerusakan yang timbul disebabkan marah, disebabkan iri, disebabkan dengki, bakhil, dibahas semua. Nanti yang munjiat dibahas tentang taubat, sabar, syukur, khauf, roja, zuhud, tawakal. Ini gambaran kitab yang akan kita kaji. Ya kita tidak ngaji semuanya, kita saya baca, kalau kita baca itu bisa bertahun-tahun, puluhan tahun kita. Tapi nanti kita nggak akan ini hak daripada kitab ini, kita baca hal-hal yang penting. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditambahkan, ditanyakan, monggo dipersilakan. Monggo, silakan komen. Nah, Pak Yusuf, Arkan. Arkan. Masuk Ron. Nanya apa ya? Izin nanya Ustaz. Barakallahu Ustaz, tadi ngebahas tentang sholat yang mana intisarinya itu sebenarnya khusyuk ya Ustaz ya? Belum dibahas itu. Kalau itu apa tuh? Tapi Gambaran sudah saya awalnya. baca soalnya. Teaser apa? Teaser. Dan Kisi-kisi. sebenarnya maksud dari khusyuk itu apa Ustaz? Itu aja Ustaz. Nanti maksud dari khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah kita itu tadi menghadirkan diri kita di dalam ibadah kita. Jadi ya tadi bisa, Masya Allah, orang-orang khusyuk itu tadi bisa sholat itu seolah-olah di imam hatim. Itu kan ditanya kayak mana sholat kamu? Saya kalau sholat itu tadi di hadapan saya itu seolah-olah Ka'bah, di sebelah kanan saya itu surga, sebelah kiri saya neraka, saya berada di atas sirat, malaikat maut di belakang saya. Bisa menggambarkan keadaan seperti itu tadi. Dengan keadaan merendahkan diri, faham bahwasanya kita ini sedang beribadah di hadapan Allah. Nah seperti itu makna khusyuk. Jadi fokus kita di dalam ibadah, tumpuan kita terhadap ibadah kita dengan menghadirkan perasaan merendahkan diri. Jadi benar-benar. Dan memang nanti martabat bisa sampai ke khusyuk itu apa ya? Tafahum, harus paham dulu. Pertama mulai dari akal, habis itu nanti masuk ke dalam hati kita. Gitu. Itu gambaran singkatnya. Nanti kita akan bahas, insya Allah kita bakal ketemu di Asrorus Sholah. Wallahu a'lam. Jadi intinya tadi yang saya di Muqaddimah ini sebenarnya yang harus kita tanamkan tadi ya. Kita menasehati. Karena dasar sayang. Itu susah itu loh sebenarnya. Dan jangan ada perasaan sama orang Islam tuh husnuzon loh. Iya kan? Makanya Nabi katakan itu apa?
Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta sampai mereka syahadat, bersaksi bahwa saya tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, sampai dia mendirikan sholat, sampai dia membayar zakat. Fa'in fa'alu dzalika, kalau mereka udah melakukan itu semua apa? Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka udah melindungi diri mereka, nyawa mereka, dan juga telah melindungi harta mereka. Fahisabuhum 'ala Allah. Terakhir Nabi katakan, urusan hati mah itu masalah Allah. Dia ngucapin syahadat karena takut, dia sholat walaupun dia munafik, itu urusan hati, itu bukan urusan kita. Nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla ala sarair. Kita ngukumin orang tuh zahirnya, Pak. Wis, orang ini masih sholat, orang ini tadi puasa, saudara kita, ya kan? Saudara kita. Tahu dari mana orang ini munafik, saya tanya deh. Tahu dari mana orang ini penjilat, saya tanya deh. Sedangkan masalah nifaq, masalah tujuan tadi, misalnya ada ulama dekat sama pemimpin deh. Itu masalah, ini kan masalah tadi, tujuannya niatnya apa kan? Imam Bajuri nih, di Syarah Syama'il Muhammadiyah, itu bedakan antara mudaroh sama mudahana. Kalau mudaro itu apa? Ini tenang, saya nggak deket sama siapa-siapa, saya nggak mimpi, nggak merapat kemana-mana ya. Ada beda antara mudaro sama mudahana. Mudaro itu apa? Dia tadi berlemah lembut kepada pemimpin, tapi tujuannya untuk memperbaiki agama, untuk menguatkan agama. Ini namanya mudaro. Ada yang kedua mudahana. Dia dekat-dekat sama pemimpin, tujuannya untuk dunia. Dan Nabi contohkan yang namanya mudaroh. Nabi contohkan. Contohnya apa? Di dalam Syama'il Muhammadiyah ketika di bab akhlak Nabi, bab khuluqin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu apa? Ada satu hadis dari Sayyidatina Aisyah. Tiba-tiba datang rojulun, ada seorang lelaki datang. Dia minta masuk minta izin, istazana ala Rasulullah SAW. Rasul lihat, Rasul katakan, bisa akhul asyirah, yang datang ini orang jelek ini, orang buruk ini. Nabi ngomong ke istrinya, boleh kayak gitu. Tapi kemudian fa'adina lahu, Nabi kasih izin masuk. Ketika orang ini masuk, maka Sayyidatina Aisyah kan ngintip lah. Dia mendapati apa? Fa'alana lahul qaul. Nabi memperlakukannya dengan lemah lembut. Falamma kharaja, ketika orang ini pergi, Sayyidatina Aisyah ini orangnya kritis. Langsung protes. Ya Rasulullah, kulta ma kulta. Ya Rasulullah, tadi engkau bilang ini orang buruk. Tsumma alanta lahul qaul. Tapi sekarang kau malah berlemah lembut kepada orang tadi. Kemudian Rasulullah katakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, min syarrin nas, daripada termasuk orang yang buruk adalah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyi. Orang yang ditinggalkan manusia karena takut keburukannya. Kemudian ulama-ulama, kenapa Nabi berlemah lembut sama dia? Karena tadi dia ini pemimpin kaum. Gak disebut namanya tapi dicari Uyai Nabi Disen, kata sebagian ini. Pemimpin kaum. Ini yang bilang Sayyidina Umar, Umar kamu tuh gak adil, hampir diterjang sama Sayyidina Umar. Tapi sama Rasul perlakukan dia dengan lemah lembut. Alasannya kenapa? Takut nih. Di bawah dia ada kaum dia. Nanti kaumnya dihalang-halangi untuk masuk ke dalam Lihat akhlaknya Rasulullah. Dan kita sekarang itu gampang banget jelek-jelekin ulama gara-gara dia dekat sama pemimpin, gara-gara yang kita jagoin kalah. Habis itu ulama yang dekat sama itu langsung dicaci maki. Sekarang memang tahu dari mana nih tujuannya tadi mudaroh atau mudahana? Mana kita yang tahu? Gak ada yang tahu. Cuman kadang tadi rusak hati kita. Yang rusak tuh bukan orang, bukan ulama. Kita duluan yang udah rusak. Sekarang kita tuntutannya adalah husnuzon. Tuntutannya adalah kita berprasangka baik sama saudara muslim kita. Tapi kita malah suuzon.
Dan yang kedua, ini masalah hati, siapa yang tahu? Nabi itu bisa tahu ada orang munafik, ini munafik, itu memang Allah yang kasih tahu. Allah katakan apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah. Itu memang udah jelas Allah yang ngasih tahu. Orang kafir itu ditutup. Kalau sekarang ada orang kafir di depan rumah kita, terus kita berdoa, terus kita berbuat baik, terus tunjukkan akhlak, gak tahu kita bagaimana akhir hayat dia. Siapa tahu dia lebih Islam daripada kita. Siapa tahu dia husnul khotimah, kita waliyazubillah su'ul khotimah. Tapi kita mudah banget langsung menjudge, mudah banget menghakimi seseorang. Makanya kita ini jadi rusak tuh apa? Ngaji kitab ikhlas, itu aturan tuh apa? Buat diri kita. Di dalam Riyadhus Shalihin yang pertama nanti adalah apa namanya? Bab kitabul ikhlas, kitabun niyati wal ikhlas, tentang ikhlas. Kitabul ikhlas babu wa ihdarin niyati fi jamil aqwali wal afali wal ahwal. Kita ngaji kitab ikhlas, itu aturan untuk introspeksi diri, udah ikhlas belum? Tapi kita itu jadi auditor semua, nilai orang semua. Oh, ini gak ikhlas nih, lupa nilai diri sendiri. Nah, ini kebanyakan kita ngaji kayak gitu jadinya kacau. Kita ngaji untuk nilai orang, wis angel. Makanya ini tujuan kita ngaji di sini, ngerubah diri kita, memperbaiki diri kita. Bukan mau tahu-tahuan, bukan mau hebat-hebatan, bukan mau saya, bukan. Mudah-mudahan Allah kasih taufik kita. Allahu a'lam. Ada lagi? Cukup. Syukran. Ayo tanya. Jam 9 ya. Nan. Ada lagi nggak? Belum waktu. Iman. Tahu rentetannya ya? Kitabnya. Mantap. Sejarahnya lah minimal. Mantap. Gampang. Habis ini dicari tahu. Iya. Habis ini. Pemicu nih Ada Nan. lagi nggak? Udah. Gak ada kan? Nggak ada, lanjut lagi. Itu dicari. Siapa Imam Ibnul Jauzi? Lihat cara belajarnya, bagaimana belajarnya. Infak majelis ya. Nanti kasih ke bendahara terakhirnya. Ya, alhamdulillah ya. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya diharapkan nanti beli kitab ya. Beli kitab ya. Yang terjemahan aja ada di apa? Oleh buku ada ya.